Bagian kedua, mendeskripsikan algoritma. Deskripsi algoritma. Jadi, algoritma itu bisa kita deskripsikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah deskripsi dan yang kedua adalah sisi metodenya atau badannya ya, body. Nah, untuk deskripsi, pentingnya deskripsi adalah setiap algoritma itu kita rancang ya, kita desain untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi kita harus memahami dulu masalah sebelum memecahkannya. Identifikasi dan beri nama setiap input apabila terdapat input ya sebagai given. Kemudian kita identifikasi dan beri nama setiap output yang diharapkan atau result. Kemudian jangan lupa beri nama algoritma yaitu name dan gabungkan ketiga bagian informasi menjadi sebuah pernyataan resmi atau definition. Kita tuliskan sebagai berikut, result titik 2 sama dengan name dalam kurung given. Kemudian di bawah deskripsi algoritma ada method. Jadi setelah deskripsi algoritma disiapkan, ya, selanjutnya adalah pemecahan masalahnya dalam bentuk metode. Kita kembangkan serangkaian instruksi yang terbatas. Kemudian ketika dijalankan, algoritma tersebut akan melakukan komputasi terhadap result yang diinginkan dari given atau metode. Di dalam metode ada beberapa perintah yang dapat kita tuliskan. Yang pertama adalah assignment command atau perintah penugasan. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contohnya ya. X sama dengan 5Y plus 16. Jadi sebelah kiri tanda sama dengan itu menunjukkan nama variabel, yaitu variabel X, dan sebelah kanan merupakan nilai atau ekspresi. Setiap variabel mengacu pada lokasi yang unik dalam memori komputer yang berisi nilai. Interpretasi. Jadi sebuah assignment dijalankan dalam dua langkah. Yang pertama, evaluasi ekspresi ditemukan yang ada di sisi kanan. Kemudian yang kedua, pengaturan nilai yang dikembalikan dalam sel memori yang sesuai dengan variabel. Contoh, let site size sama dengan 15. Di dalam contoh ini, kita lakukan perintah penugasan menggunakan kata kunci let. Ya. Saya pakai laser pointer ya. Jadi, let ini adalah kata kunci untuk perintah assignment ya, assignment command atau penugasan. Kemudian site size ini adalah nama variabel. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanda sama dengan ya yang menunjukkan ini merupakan assignment command. Kemudian 15. 15 ini adalah sebuah nilai. Ya, dalam hal ini adalah sebuah nilai. Kemudian contoh berikutnya, let area sama dengan site size di bintang ya, bintang itu simbol untuk perkalian ya kalau untuk aritmatika, kali dengan site size. Jadi let area, jadi perintah penugasan ya dengan kata kuncinya let area, ini nama variabelnya, kemudian tanda sama dengan ya simbol untuk penugasan. Nah, sebelah kanannya ini adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan di sini adalah ekspresi aritmatika yang menunjukkan perkalian antara variabel site size dengan variabel site size. Nah, kemudian nanti nilai dari site size ini yang akan dikembalikan itu nanti akan dicari di dalam memori komputer ya, kemudian akan dikembalikan sesuai dengan nilai variabel yang tersimpan. Dalam hal ini kan nilai dari variabel site size adalah 15 ya. Jadi nanti hasilnya akan sama dengan 15 kali 15. Ya, gitu.
Oke, nah kita lanjutkan. Di sini kita harus hati-hati ya antara assignment di matematika dengan assignment di computer science. Jadi instruksi berikut adalah sama nih pada matematika, A sama dengan B, kemudian ini juga ekuivalen dengan B sama dengan A. Namun tidak halnya dengan computer science. Kalau computer science, let A sama dengan B, itu tidak sama dengan let B sama dengan A. Ya, jadi bisa jadi tidak sama gitu ya. Kalau pengertian yang sebelah kiri ini adalah bahwa nilai dari variabel B itu nanti akan disimpan dalam variabel A. Kalau pengertian yang sebelah kanan ini adalah variabel B, ini nilai dari variabel B, nilai dari variabel A akan disimpan ke dalam nilai dari variabel B. Nah, kemudian dalam matematika kita mengenal relasi. Sebuah relasi B sama dengan A plus 1 merupakan pernyataan yang selalu benar setiap saat. Namun pada computer science kita menggunakan assignment. Ya. Dan kita dapat memiliki A sama dengan 5. Ya. Nah, kemudian B sama dengan A plus 1, A sama dengan 2. Relasi B sama dengan A plus 1 ini bernilai benar setelah instruksi kedua dan sebelum instruksi ketiga. Nah, artinya apa? Jadi, kita pelan-pelan ya. Jadi, baris yang pertama A sama dengan 5. Artinya, nilai A itu sama dengan 5. Kemudian baris kedua, nilai B sama dengan, ini ekspresinya ya, A plus 1. Ya. Nah, jadi nilai relasi B sama dengan A plus 1 nih berlaku hanya di baris kedua. Begitu di baris ketiga, jadi ini nilainya berapa nih B? Berarti 5 plus 1 sama dengan 6. Ya, B sama dengan 6. Nah, begitu baris ketiga, A-nya tadinya 5, berubah nih, variabel A-nya berubah jadi 2. Ya. Nah, nanti ketika kita mau cari lagi nilai B, B-nya sama dengan berapa? A plus 1. Tadinya 6, berubah menjadi 2 plus 1. Ya kan? Jadi 3. Nah, jadi relasi B sama dengan A plus 1 itu tidak selalu benar ya setiap saat, atau nilainya selalu berubah-ubah. Tergantung nilai dari variabel yang ada di dalam ekspresi variabel B ini gitu ya. Oke, kemudian instruksi A sama dengan A plus 3 bernilai salah pada matematika. Namun pada computer science, let A sama dengan A plus 3 ini berarti ya, nilai A yang baru itu merupakan penjumlahan antara nilai A yang lama dengan angka 3. Ini ekspresi ini bisa kita lakukan ya di dalam sebuah algoritma. Tapi di dalam matematika itu tidak bisa. Kemudian instruksi A plus 5 sama dengan 3 itu diperbolehkan dalam matematika. Namun di dalam computer science itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sebelah kiri tanda sama dengan itu haruslah nama variabel. Dan nama variabel tidak boleh ada aturannya sendiri ya, tidak boleh ada spasi ya. Dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan tentu bentuk seperti ini let A plus 5 sama dengan 3 ini tidak bisa karena A plus 5 itu tidak diperbolehkan sebagai nama variabel. Input command. Ya, kalau tadi assignment command, sekarang input command yaitu untuk menerima input atau masukan. Sintaks ya kita menggunakan kata kunci get ya. Kata kuncinya get. Kemudian variabel diperoleh dari given ya. Jadi variabelnya kita lihat saja dari given. Kemudian interpretasi. Di sini user harus memberikan sebuah nilai. Nilai yang diberikan ditugaskan pada variabel. Contoh get site size. Ya. Ini artinya kita menerima ya berharap menerima input dan input tersebut ya disimpan dalam variabel site size. Size.
Kemudian output command, ya, di sini sintaksnya adalah give variable. Variable diperoleh dari result. Interpretasi ini adalah nilai yang akan ditampilkan ke layar. Nah, contohnya give area artinya kita akan menampilkan nilai yang tersimpan pada variabel area. Oke, mari kita perhatikan contoh algoritma 1 yang mengilustrasikan deskripsi dan metode ya dari algoritma. Tulis algoritma untuk menemukan jumlah dari 3 bilangan yang diberikan. Nah, jadi di sini kita tulis nama pertama, nama algoritmanya, ya. Setelah itu, ya, setelah kita beri nama algoritmanya, misalnya kan sum 3 ya. Sum itu kan penjumlahan ya. Penjumlahan 3 bilangan. Kemudian givens-nya apa? Ini givens ini adalah input yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi ada N1, N2, N3 ya. Yang maksudnya number 1, number 2, dan number 3. Kemudian resultnya apa? Resultnya yang kita harapkan adalah nilai dari variabel total. Gitu ya. Jadi dalam given sini kita tuliskan variabel-variabel inputnya. Untuk resultnya kita tuliskan variabel output. Kemudian sehingga kita memiliki definition ya, kita combine antara output dan inputnya. Berarti total titik 2 sama dengan sum 3. Ini yang kita mau olah ya. Keluarannya kan total ya. Dari sum 3 ini inputnya N1, N2, dan N3. Oke. Jadi inilah bagian ya. Ini yang atas ini adalah bagian dari description ya. Kemudian jadi ada dua bagian ya. Yang ini description ya. Ini yang bawahnya ini adalah method. Nah, di dalam method, nah kita tuliskan ada apa saja ya. Apa saja yang diproses nih di dalam algoritma. Pertama, untuk menjumlahkan 3 bilangan, kita pertama get N1, get N2, get N3. Itu ya. Ya, kita harus tahu input N1, tahu input N2, dan input N3 ya. Ini kata kuncinya pakainya get. Kemudian kita proses ya. Kita proses, kita jumlahkan ketiga bilangan dan simpan ke dalam variabel total. Jadi pakai kata kunci let ya, let total sama dengan nih. Sama dengan ya. Ini sama dengan ini adalah simbol untuk assignment. Total sama dengan N1 plus N2 plus N3. Kemudian kita harus tampilkan ya give total gitu ya. Give total. Karena kita harus menampilkan total dari hasil penjumlahannya. Oke. Kita lanjutkan algoritma kedua. Tulis algoritma untuk menemukan hasil dari operasi pembagian ya jika diberikan dua bilangan X dan Y. Oke, kita beri nama algoritmanya division. Ya, givens-nya ini variabel-variabel inputnya ada X, ada Y. Results-nya quotient ya, pembagian. Itu definition ya, kita combine aja given sama result-nya. Quotient titik 2 sama dengan division dari X, Y. Nah, kemudian untuk metodenya, jadi bagian pertama ini adalah description, bagian kedua adalah metodenya ya. Get X ya, input X, input Y ya, get Y. Kemudian prosesnya di sini kita assign nilai dari pembagian X dan Y, X bagi Y. Kemudian disimpan di dalam variabel quotient. Ya, ini variabel quotient. Kemudian nanti hasilnya tampilkan ya, pakai kata kunci give. Ya, give quotient. Nah, ini algoritma sederhana tapi ya ini juga harus hati-hati
karena pembagian ini tidak boleh ya dibagi, y-nya ini nggak boleh 0 ya. Gitu. Nah, silakan modifikasi algoritma 2 ya nanti. Ya, ini hanya sekedar contoh. Kemudian kita lanjutkan contoh algoritma 3. Tulis algoritma untuk menemukan hasil penjumlahan dan perkalian dari dua bilangan yang diberikan. Ya. Nah, di sini kita punya untuk description-nya ya, sama kayak tadi ya. Ada dua bagian, ini description dan yang bawah ini method. Nah, di description ada nama algoritmanya, sum times ya, givens-nya inputnya apa? Kan penjumlahan dan perkalian dua bilangan, berarti kita butuh ada dua input ya, num1, num2 di sini ya. Kemudian resultnya nih adalah outputnya, yang kita mengharapkan ada dua output nih di sini. Total ya untuk output hasil penjumlahan dan produk untuk output hasil perkalian. Kemudian kita tulis definition-nya di sini kita tulis total dan produk, ini titik 2 sama dengan sometimes dalam kurung num1, num2. Kemudian di prosesnya, apa yang harus kita proses ya, di dalam algoritma ini, pertama kita harus terima dulu inputnya ya. Kita cari dulu inputnya N1 ya, pakai kata kunci get num1, get num2 ya untuk inputnya. Kemudian lakukan proses penjumlahan ya. Dan penjumlahan dua bilangan ini kita simpan dalam variabel total. Kemudian kita lakukan perkalian dua bilangan num1 kali num2. Kemudian kita simpan di dalam variabel produk. Setelah itu tampilkan total ya pakai kata kunci give dan tampilkan produk. Oke, berikutnya algoritma 4. Tentukan jumlah dan rata-rata dari tiga bagian yang diberikan. Kita tulis ya, ini seperti biasa yang bagian atas ini adalah description, yang bawah adalah metodenya ya. Nah, ini kita tulis nama algoritmanya AVG3 ya. Inputnya kita harus kan jumlah dan rata-rata tiga bilangan ya. Berarti karena ada tiga bilangan, kita harus ada input ya, tiga variabel ya, num1, num2, num3. Kemudian harapan yang kita outputnya ada dua ya, sum dan average. Kemudian definitionnya sum and average titik 2 sama dengan AVG3 dalam kurung num1, num2, num3. Kemudian apa yang diproses di method? Ya pertama kita input dulu ya, num1 pakai kata kunci get, num2 dan get num3. Kemudian kita lakukan penjumlahan ya, num1 tambah num2 tambah num3 yang kita simpan dalam variabel sum. Kemudian kita hitung rata-ratanya ya dengan memanggil lagi variabel sum, kemudian dibagi dengan 3 dan nanti hasilnya disimpan di dalam variabel average. Ya, setelah itu kita mengharap dari desain kita kan mengharapkan ada dua output nih, output hasil penjumlahan dan output dari rata-rata. Jadi kita give nilai dari variabel sum dan ya output dari variabel average. Kemudian di sini ada istilah intermediate. Terkadang dalam sebuah algoritma kita perlu memiliki variabel untuk menyimpan nilai sementara atau temporary. Ini adalah variabel perantara yang pada deskripsi algoritma disebut sebagai intermediate. Nah, contoh pada algoritma 5, tulis algoritma untuk menukar nilai dari dua bilangan. Ya. Jadi yang pertama ini adalah description, yang kedua ini metodenya. Pertama kita tulis nama algoritmanya, swap, ya, given-nya apa? Kan ada dua bilangan. Berarti kita membutuhkan dua variabel yang harus kita input dan ada dua variabel lagi yang jadi outputnya dan harus kita introduce. Di sini kita masukkan adalah variabel intermediate yaitu temporary. Jadi kita butuh tiga variabel x, y, dan temp. Nah, definitionnya swap x,
Y. Gitu ya. Nah, di prosesnya gimana? Kita harus input nilai X, input nilai Y, ya, kemudian kita tetapkan nilai X, ya, nilai dari X kita simpan sebagai variabel temp, ya. Variabel Y kita simpan sebagai nilainya di variabel X, kemudian temp ke variabel Y. Ya. Jadi tanpa adanya variabel intermediate ini, kita tidak akan mungkin bisa menukar nilai dari dua bilangan. Itu ya. Kalau hanya ada X dan Y, di sini kita tulis let Y sama dengan X sama dengan Y, itu nanti bukannya ditukar gitu ya. Nanti malah jadi sama nilainya. Tuh. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan intermediates atau perantara gitu ya, menggunakan variabel temp ini. Jadi nilai X disimpan ke temp, Y disimpan ke X, ya, temp disimpan ke Y. Dengan demikian nanti nilainya akan menjadi tertukar, ya. Di sini tadinya X jadi Y, ya, kemudian Y jadi X. Ya, di sini kita kasih output, jangan lupa ya, give X dan give Y. Kemudian algoritma 6, tulis algoritma yang menambahkan dua bilangan yang diberikan, X dan Y, dan mengembalikan jumlah tersebut dalam variabel X. Jadi kita di sini tulis, ya, di sini deskripsinya ya, namanya add XY. Kita ada dua bilangan, berarti membutuhkan dua input ya, X dan Y kita sebut, dan mengembalikan jumlah tersebut dalam variabel X. Oke, berarti outputnya ada satu dan disimpan di variabel X. Intermediate-nya none, berarti ini juga, ini sebenarnya nggak perlu kita tulis, nggak apa-apa ya. Ini misalkan saya coret gini, tanpa ini juga nggak ada masalah. Kemudian definition add xy dalam kurung x, y. Nah, selanjutnya method, apa yang kita proses? Ya, kita harus terima dulu input x-nya apa, y-nya apa, kemudian kita proses tambahkan dua bilangan. Nah, berarti let X plus Y, kemudian hasil penjumlahannya itu disimpan ke nilai X. Kemudian tampilkan nilai X. Ya. Nah, inilah algoritmanya. Ya. Oke. Nah, summary. Jadi name itu adalah nama formal dari sebuah algoritma. Jadi kalau kita buat algoritma, ya sebaiknya kita tulis namanya. Kemudian bila algoritma tersebut menerima input, nah input tersebut itu kita masukkan nih nama-nama variabelnya atau nama-nama nilai dari algoritma tersebut sebagai given. Kemudian result, ini adalah nama dari nilai yang dihasilkan dari suatu algoritma, dari suatu permasalahan ya, dalam bentuk output. Nah, kemudian intermediate, ini adalah nama dari variabel perantara yang digunakan dalam algoritma. Contohnya tadi dalam pertukaran ya, dua angka itu kita menggunakan variabel intermediate temp gitu ya, atau temporary. Kemudian definition, definisi formal ya, merupakan definisi formal dari algoritma menggunakan format name, given, dan result. Dan terakhir, method merupakan rangkaian langkah demi langkah dari instruksi untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita berhenti di sini dulu untuk diskusi yang kedua. Apa sajakah yang dapat dituliskan pada bagian deskripsi pada algoritma? Kemudian, apa sajakah jenis perintah atau komen yang dapat dituliskan pada bagian metode dari suatu algoritma? Silakan diskusikan topik ini di dalam forum diskusi di web kuliah.